Kita panggil yang pertama dengan mengambil judul prosedur pelayanan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang yang akan diberikan oleh Adinda Amelia Julianti dan Adinda Siska Rosa. Berikan tepuk tangan kepada Ibu. Baik, sebelum memulai presentasi kepada Ibu, mohon dengan segala hormat kami, orang tua dari Amelia Julianti hadir. Ada dua yang lain. Kami panggil dulu ya, orang tua dari Amelia Julianti. Oke, orang tua dari Amelia Julianti. Orang tua atau yang mewakili dari Siska Rosa. Oke. Ada orang tua, ada bibinya, mamanya, uangnya, ya, yang penting ada hadir ikut menyaksikan gitu ya. Baik, sudah ada semuanya, sudah lengkap, silakan untuk dibuka. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Ibu Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, Bapak Dede Gunggul Jalani SMPN, kepada Bapak Ibu Guru, penguji, dan orang tua yang saya cintai. Baik, kita mulai saja sidang praktek pagi ini yang berjudul prosedur pelayanan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama Sumedang. Mohon disediakan saja media dengan suara supaya lebih lantang, supaya lebih puas dan supaya lebih indah didokumentasikan oleh orang tua. Silakan. Latar belakang pelaksanaan pendidikan dalam prosesnya dilaksanakan pada 2 tempat, yaitu di sekolah dan di dunia usaha atau industri. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dalam rangka mencapai tujuan dan mengkaji kompetensi pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja, harapan utama dari kegiatan penyelenggaraan praktek di dunia usaha atau industri ini di samping keahlian profesional siswa meningkat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha atau industri. Juga diharapkan siswa akan memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan adaptasi kerja, inisiatif, kreatif, hasil pekerjaan yang berkualitas, disiplin waktu dan kerja. Tujuan praktek 1. Menumbuhkan rasa kepercayaan diri, tanggung jawab, dan keberanian siswa-siswi untuk akan menghadapi dunia kerja yang nyata. 2. Melatih ketelitian siswa-siswi saat melakukan pekerjaan kelak di dunia kerja. 3. Melatih jiwa kepemimpinan agar kelak dapat menjadi pribadi yang tangguh ketika menghadapi pekerjaan yang sesungguhnya. 4. Melatih siswa-siswi untuk bersosialisasi dengan baik. 5. Melatih siswa-siswi agar dapat membaca situasi di tempat kerja yang sebenarnya. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan prosedur dan pelayanan? 2. Bagaimana proses pengelolaan surat masuk dan keluar di bagian surat menyurat di Pengadilan Agama Sumedang? 3. Bagaimana sistem pengasihan surat di bagian surat menyurat di Pengadilan ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh menjelaskan dari slide 4. Slide 4 ini ada pembahasan prosedur pada agama Sumedang adalah serangkaian langkah tata cara untuk menjadi
yang berlaku, sedangkan panitera bertugas mengelola administrasi dan tata usaha pengadilan. Next. Di sini ada 3 uraian kegiatan kerja. Foto yang ke-1 sedang men-scan surat panggilan. Yang kedua, rekan saya sedang mencatat surat masuk dan keluar. Dan ketiga, stempel surat. Next. Kesimpulannya, pendidikan di lingkungan sekolah merupakan tempat seseorang siswa atau siswi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, keterampilan, sifat, dan keterampilan hidup baik dalam kelas maupun di luar kelas, dengan mengikuti dan menaati peraturan dan sistematik pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga proses pelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan di lingkungan sekolah jurusan akuntansi keuangan lembaga mencakup kegiatan-kegiatan pendidikan untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan dengan berbagai mata pelajaran yang diajarkannya. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Selama ini tanpa dukungan dari orang tua kurang apa. Berikan tepuk tangan dulu kepada Ibu atas informasinya dan laporan pertama di prosedur pelayanan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang. Inilah saatnya untuk melakukan sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dari pihak penguji akan menanyakan dan langsung dijawab dengan jelas dan lantang. Dan nanti juga ada request atau keinginan dari salah satu penguji ingin dijawab oleh siapa dan harus seperti apa cara menjawabnya, itu harus lantang dan jelas. Baik, sudah siap? Sudah. Baik, nafas dulu boleh? Tahan dulu aja. Ya, siap. Penguji yang sudah siap nampaknya? Oke, ini dia dari penguji 1 sebagai kepala program akuntansi. Ibunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kelompok yang di Pengadilan Agama ya, judulnya prosedur pelayanan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama Sumedang. Nah, sebelum ke isinya ya, Ibu mau koreksi di sini. Ini kalian pakai ini pakai WPS. Nah, seharusnya jangan pakai WPS ya. Kalau WPS nanti pas dipilihnya acak-acakan nih, ya. Ini kelihatan tuh, itunya apa tulisannya gitu beda sama WPS dengan diketik, Word itu beda hasilnya. Kalau di print langsung dari WPS acak-acakan seperti ini, gitu ya. Terus untuk judulnya juga ini kan prosedur pelayanan surat masuk dan keluar. Untuk yang di bab 1 di latar belakang ini, Ibu mau tanya, ini kan kalian dibagi jurnal ya. Nah, untuk panduan mengetika itu ada di jurnal kan? Ya, untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 semuanya itu ada di jurnal. Kemudian untuk di latar belakang, Ibu mau tanya, isi daripada latar belakang itu harus ada apa saja? Ini izin jawab. Yang pertama ada seperti tujuan materi. Tujuan materi, kemudian apa? Kemudian Latar belakang. 1.1 ya, latar belakang. Harus ada apa aja isinya? rumus masalah. Rumusan masalah itu bagian dari mana? 1.2. Yang ibu tanya di 1.1 itu harus mencakup apa saja isinya di 1.1. Ada yang bisa jawab nggak? Harus ada apa aja? Tujuan prakerin, Tujuan prakerin, ya. harapan utama, Harapan utama maksudnya
dari kegiatan prakerja. Harapan utama dari kegiatan prakerja. Lalu Mungkin coba tadi sedikit rancu ya, jadi kan kalian teh mau apa teh, kan ibu dari kasihnya, jurnalnya, panduannya, gitu ya. Nanti ketika kalian mau ketik dari bab 1 atau di latar belakang 1.1 itu kan ada latar belakang ya. Latar belakang itu harus semua. Kenapa harus dilaksanakan prakrin? Kan itu ya, 1. Yang keduanya, gimana dilaksanakan prakrin, gitu kan? Kemudian yang ketiganya, kenapa kalian ambil judul yang diajukan untuk laporan? Itu ada di 1.1 ya. Kemudian yang keempat, apa kaitannya dengan mata pelajaran solusi akuntansi, begitu kan? Ya. Nah, itu lihat di sini yang di latar belakang yang kalian buat, ini hanya membuat apa itu prakerin, cuma itu saja. Ya, terus alasannya nggak ada. Ya, cuma prakerin dan harapan adanya prakerin itu apa? Itu kan ada di bab selanjutnya yang di luar sasaran. Itu 1. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, ini kan judulnya prosedur pelayanan surat masuk dan keluar. Di rumusan masalah ya, memang ada. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan prosedur dan pelayanan. Yang keduanya, ini ibu baca ya, bagaimana proses pengelolaan surat masuk dan keluar dibagikan. Mungkin itu salah ketik. Harusnya apa? Di bagian surat menyurat pengadilan agama. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem pengarsipan surat di bagian surat menyurat pengadilan agama. Itu rumusan masalahnya 3 ya. Untuk rumusan masalah ini dibahas di bab berapa? Di bab berapa? 3. Di bab 3. Oke ya. Ya, di bab 3. Di sini yang pertama, apa yang dimaksud dengan prosedur? Memang di sini ada teorinya, ada ya, teorinya ada mengenai prosedur itu apa. Terus apa saja prosedurnya, gitu ya? Prosedur pelayanan. Kalau di rumusan masalah proses pengelolaan. Jadi yang benarnya mana ini? Prosedur atau proses pengelolaan? Prosedur. Kalau prosedur dengan proses pengelolaan memang pengertiannya sama. Kalau prosedur itu misalkan begini, contohnya ya, kalian mau sidang, prosedurnya harus bagaimana? Harus mengikuti tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3 dan selanjutnya. Kalau proses pengelolaannya berarti dari tahapan-tahapan tersebut ada serangkaian kegiatannya. Nah itu ya. Terus di bab 3 ibu ditinggal di sini ya. Untuk pengertiannya ada proses pengelolaan. Kalian di sini proses pengelolaan ya, bukan prosedurnya. Jadi di bab 3-nya adalah prosedurnya. Terus untuk yang ketiga, bagaimana sistem pengarsipan? Kan ini harus ada di bab 3 ya. Ini di bab 3 nggak ada. Nah ini ya. Di bab 3 nggak ada proses pengarsipan. Cik ibu dari mana kan di sini kalian ada proses pengarsipan. Apa yang dimaksud dengan pengarsipan? Satu aja itu pertanyaan dari ibu. Dokumen yang berkaitan dengan gugatan cerai dan Coba siswa, ini kalian kan di sini ada ya di rumusan masalah mengarsipkan. Berarti kalian harus dicatatkan di sini ya di laporannya. Berarti tahu kan apa itu pengarsipan? Coba siswa. Dokumen yang telah Apa? dokumen yang telah
dibuatkan atau dokumen dari pengadilan lain yang telah selesai, ya, selanjutnya diarsipkan, disimpan. Setelah selesai ditindaklanjuti. Jadi dikumpulkan, diarsipkan, disimpan, gitu kan? Nah, kenapa di sini nggak ada? Kira apa nanti kumaha? Oh, berarti tidak dikoreksi lagi ya, diarifin, tidak dikoreksi lagi, begitu ya? Semua ini ya. Mungkin ternyata kilaf dan lupa itu berbeda. Ya, mungkin dari itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Karena itu kepada umum pertama dilanjut ke kemudian kedua yang sudah siap boleh dah. Baik, pertanyaannya buat adonan siswa ya, tolong dijawab satu persatu. Yang mau dipertanyakan, kalian kan ngambil judulnya itu tentang prosedur pelayanan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama Sumedang. Nah, yang mau dipertanyakan, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan? Silakan, Siska. Pelayanan itu seperti melayani masyarakat yang mau mendaftar perceraian atau mengambil akta cerai. Atau mau mengambil akta cerai. Apakah yang dilayaninya ya itu hanya berkaitan dengan perceraian saja di Pengadilan Agama? Apakah tidak ada surat masuk atau keluar yang lain? Ada seperti dari sekolah lain yang ingin PKL atau magang. Jadi pelayanannya itu tidak terspesifik untuk sidang saja yang tentang perceraian saja. Oke, kalau belum ada pelayanan itu apa? Pelayanan secara mau mendaftarkan perceraian atau ada tamu yang datang yang mau ketemu sama hakim atau wakil ketua. Jadi judul pelayanan di sini sebenarnya tetap judulnya itu kemana? Ke surat masuk dan keluar atau pelayanan secara global? Global secara umum, tidak hanya berkaitan dengan surat dan kunjungan saja atau bagaimana? Secara umum. Jadi di sini prosedur pelayanan surat masuk dan keluar di Pengadilan Agama Sumedang, tapi pelayanan secara umum seperti itu. Oke, kalau misalnya pelayanannya secara umum di rumusan masalahnya, kalau ada juga yang berkaitan secara umumnya, tidak hanya berkaitan dengan surat masuk dan keluar. Karena yang ibu baca rumusan masalahnya itu lebih spesifik ke surat masuk dan surat keluar. Kemudian di bab 3 juga lebih spesifik lagi tentang surat masuk dan surat keluar. Sama satu lagi di sini tidak ada materi tentang pelayanan, yang ada hanya kalian sibuk itu hanya tentang prosedur dan juga surat masuk dan surat keluar. Ya, kalau misalnya judulnya itu mau secara global pelayanannya, tapi kalau misalnya pelayanannya itu hanya berkaitan dengan surat masuk dan surat keluar, ini ibu terima. Tapi kalau misalnya itu berarti harus ditambahin lagi ya di rumusan masalah sama bab 3-nya. Kalau misalnya kalian mau pelayanannya secara luas, oke. Kemudian kalian kan selalu PKL di sana yang belajar cara bagaimana melayani tamu yang datang atau orang yang mau menitip surat. Nah, pelayanan yang baik itu yang seperti apa yang kalian dapatkan di sana? Bisa dibantu sama Rasisa. Seperti melayani atau
yaitu adalah tata bahasa ya, tata bahasa, penanyaan yang baik itu yang seperti apa, kemudian tata krama kalian harus tersenyum ketika ada orang yang datang seperti itu. Mungkin itu pelajaran-pelajaran yang kalau di sekolah kita emang tidak mempelajarinya ya, tidak ada pelajaran khusus tentang tata krama, tidak ada pelajaran khusus tentang tata bahasa meskipun ada di bahasa Indonesia. Tapi kan kalau di bahasa Indonesia itu lebih bagus ya, tapi ketika kalian praktek di lapangan hal-hal tersebut itu kalian pelajari secara otodidak dan itu kalian dapatkan apa ya, hanya ada di lingkungan tempat kalian PKL seperti itu ya. Oke. Nah sekarang yang mau tanyakan adalah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu apa manfaat yang kalian rasakan dari adanya PKL ini? Atau kalian selama 3 bulan di pengadilan agama teh hal apa aja yang kalian rasakan manfaat baiknya? Silakan. Memberikan gambaran bagaimana bekerja di Yang kalian rasakan ya, kalian selama 3 bulan yang PKL di pengadilan, apa yang kalian rasakan manfaatnya? Bisa merasakan bekerja di pengadilan agama dan percaya diri, Baik, dan bukan dulu kepada ibu dari hadis yang mungkin biasanya kalau di rumah memang benar beradaptasi atau berkomunikasi seringnya dengan orang tua ya seperti itu dari hati atau hati yang paling dalam sudah kuat sudah bulan. Tapi pada saat ditonton oleh banyak orang itu terkadang pada saat dia diucapkan itu menjadi gejol dan ya tidak berbentuk seperti itu ya, karena memang ya pada dasarnya manusia sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya meskipun tujuannya sama yang seperti yang dirasakan oleh kami bersama. Untuk selanjutnya pembicaraan dari yang ketiga Ibu Eva, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar sudah dibahas sama Komisi 1 Januari ya. Di sini tambahan untuk part kesimpulan ya. Betul, di situ ada kesimpulan dan saran. Nah untuk sarannya ini yang untuk pengadilan agama, Ibu rasa itu bukan saran ya, tapi itu ucapan terima kasih ya. Karena kata-katanya sini kan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pegawai pengadilan. Itu bukan saran ya. Terus yang ketiganya kami juga memohon maaf apabila selama melaksanakan kegiatan tersebut melakukan kesalahan. Ya, sarannya di mana? Gitu ya. Nanti diperbaiki lagi ya. Terus judulnya kan tadi kan prosedur pelayanan surat masuk dan keluar pengadilan agama. Kenapa harus diadakan prosedur? Tujuannya untuk apa sih? Kenapa harus ada prosedurnya? prosedur urutan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Itu kan pengertiannya ya. Maksudnya itu tujuannya untuk apa? Diadakan prosedur surat masuk dan keluar. Misalkan kalian tujuan dari rumah berangkat ke sekolah, tujuannya untuk apa? Untuk menimba ilmu. Nah di sini tujuannya untuk apa nih? Ada pelayanan surat masuk dan keluar, atau surat itu kurang nanti yang masuk yang keluar, atau bagaimana tujuannya? Untuk apa sih diadakan surat masuk dan keluar di pengadilan agama Kabupaten Sumedang? Mungkin itu yang bertanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk
mempermudah kalau misalkan dari pengadilan agama lain ingin menyampaikan pesan kepada ketua atau ingin ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dia menyampaikan pesan mungkin sebagian dari fungsi dari WA menyampaikan pesan dari kampus. Jadi adanya surat di dalam surat masuk itu ada apa saja sih di dirinya? Kan enggak, itu kan ada prosedurnya ya, berarti prosesnya kan, pada surat masuk surat keluar. Nah, kenapa harus ada prosesnya? Kenapa sih harus diproses? Tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah pembacaan surat, pengiriman surat kepada yang bersangkutan. Pengiriman saja. Berarti yang surat penerimaan. Oke. Jadi prosedur surat masuk dan keluar harus ada prosedurnya. Yang jelas prosedur ini kata Ampel dan Siska itu karena sudah terstruktur supaya penyampaian dan penerimaan itu jelas tertulis siapa, pergunakannya untuk apa, dan kebutuhannya dalam jangka waktu seberapa lama. Mungkin itu nih, nah itu mungkin kata Ampel di sana sesari baik. Pemuji 1 sudah, pemuji 2 sudah, pemuji 3 sudah, dan orang tua pun sudah terlihat lega ya. Tarik nafas panjang, keluarkan lagi dalam satu tarikan yang sama keluar juga. Baik, Bapak dan Ibu, kita saksikan sudah untuk penampilan yang pertama dan